laiban walahwan. Nah, itu urusan enteng nih ya. Bagaimana ini orang yang berkecimpung dalam partai politik? Awas, agama ini tidak boleh dijadikan laiban walahwan. Jangan dijadikan alat untuk mencapai suatu tujuan yang di luar ketetapan agama itu sendiri. Nah, ayat ini menerangkan bagaimana yang bekerja di kantor, bagaimana yang menjadi orang yang bersemangat dalam organisasi, bersemangat dalam partai politik, bersemangat jadi pemimpin rakyat dan seterusnya. Ini masalahnya sangat luas ya. Sampai ada ungkapan sarjana ya, bukan Quran. Sebetulnya di dunia ini tidak ada masyarakat atau rakyat yang miskin, tidak ada. Apalagi sampai busuk lapar, sebetulnya tidak ada. Yang ada itu adalah salah urus dari pemimpin mereka. Yang ada itu adalah salah urus pemimpin-pemimpin mereka. Jadi orang miskin di sebuah negara itu sudah dihukum tanpa dosa oleh kezaliman pemimpinnya. Berapa besar tanggung jawab nanti di yaumul kiamah, sekian banyak orang yang kehilangan hak hidupnya akibat daripada salah urus itu. Salah urus itu akibat dari sini, daripada ittakhadhu dinahum laiban walahwan. Agama yang seharusnya memuliakan manusia, agama yang seharusnya mensubur makmurkan manusia, tapi apabila agama itu dijadikan laiban walahwan, maka wagharrathumul hayatud dunya, dan mereka sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, tetapi beringatlah mereka dengan Quran ini supaya tidak terjerumus nafsun suatu jiwa bima kasabat, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un, tidak ada bagi jiwa itu dari selain Allah waliyun sebagai pengurus, wala syafi'un, tidak ada yang bisa menolong untuk melepaskan. Ini terjemah dulu ya. Rasulullah SAW ini peringatan bagi Rasul, peringatan bagi Nabi Muhammad. Sebab kalau engkau terus kurang tidur, tidak enak makan, tidak enak minum, hidup merasa terus ada keterikatan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai mainan dan sebagai yang melupakan dan tertipu dengan kehidupan dunia. Tapi wadzakir bihi antubsala nafsun bima kasabat, beri ingat saja, diikuti atau tidak, diturut atau tidak,
ditaati atau tidak, itu bukan tanggung jawab Nabi, bukan. Ini sebagai dalil ya, keterangan. Saya pernah mengemukakan di pengajian ini, bukan di sini saja, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak diberi kewenangan. Sekali lagi, tidak diberi kewenangan untuk menyelamatkan siapapun. Tidak. Sebaliknya, tidak pula diberi kewenangan untuk menyelamatkan siapapun. Kalau bahasa gayanya barangkali ya, Nabi Muhammad SAW tidak diberi kewenangan untuk mensurgakan siapapun. Sebaliknya juga tidak diberi kewenangan untuk menerakakan siapapun. Pakai contoh ya. Ini dua kalimat ini nanti. Ada kalimat walaisa laha, bagi si jiwa itu, min dunillahi, dari selain Allah, waliyun wala syafi'un, baik pemimpin maupun yang memberi pertolongan untuk keselamatan. Tidak ada. Saya ambil dua contoh ya, mudah-mudahan tidak lupa nih. Ada seorang sahabat menginap di rumah Nabi. Tapi ini cara memahaminya mesti ekstra hati-hati ya. Seorang sahabat mondok di rumah Nabi. Yang dimaksud dengan mondok di sini bukan sekedar untuk ikut tidur, bukan. Tapi ingin tahu bagaimana Nabi SAW di waktu malam di rumahnya. Mau tahu bagaimana Nabi itu di rumahnya bagaimana. Pada satu malam beliau bangun. Sahabat itu pun bukan bangun, malah dia tidak tidur. Kalau memperhatikan Nabi itu sieun kasarean malah. Dalam beberapa hadis ya, bukan satu hadis. Kalau kita gabungkan begini, tengah malam lewat, Nabi itu bangun. Ini kan diterangkan oleh sahabat itu. Artinya memperhatikan sejak beliau tidur, memperhatikan sejak beliau bangun. Nah, lalu Nabi SAW setelah sholat mengajukan pengajuan kepada siapa itu namanya, Al-Aslami itulah, saya lupa. Nah, sekarang pintu ijabah sedang terbuka. Silahkan engkau mau apa? Nah, di sini saya melihat perlunya ada perhatian ekstra itu di sini. Nabi nawaran kan, berdasarkan wahyu beliau mengatakan sekarang pintu ijabah sedang terbuka. Ayo, kau mau minta apa? Sok rek minta naon ayeuna? Rek ngadoa naon? Maka sahabat mengatakan, saya hanya mengharapkan untuk bertetangga dengan Anda di surga. Hayangna tangga jeung Nabi bukan cuma di dunia ini, tapi juga ingin bertetangga dengan Nabi itu di surga. Rasulullah SAW paham. Sampai beliau mengatakan, awa ghairu dzalik, barangkali masih ada yang lainnya. Selain itu apa? Kata sahabat itu, tidak ada.
cuma itu saja. Ya tentu saja kalau ada permintaan lain kan ini jadi tidak berarti. Tidak ada, cuma itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan begini, ini perhatian ekstra itu di sini. Fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Kalau permintaanmu seperti itu, bantulah aku dengan amal dirimu sendiri, dengan rajin mengerjakan sholat sunat. Artinya Nabi kan sudah mengajarkan mana sholat fardu, mana sholat sunat. Sebab Nabi tidak akan memerintah begitu kalau belum dijelaskan apa yang mesti dikerjakan itu. Nah, ini yang saya maksudkan ekstra perhatian itu di sini. Jadi Nabi SAW tidak diberi kewenangan langsung mensurgakan sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi, lebih dari itu istri-istri Nabi, lebih dari itu putri-putri Nabi, cucu-cucu Nabi, beliau tidak diberi kewenangan untuk mensurgakan mereka, tidak. Tapi semuanya tergantung kepada masing-masing amal mereka itu. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak diutus untuk menanggung dosa orang, tidak diutus untuk memperbesar pahala amal orang, tapi masing-masing akan sesuai dengan amal dirinya sendiri. Tamam. Putri Nabi yang dalam tarikh sangat disayangi, istri Ali bin Abi Thalib, namanya Fatimah. Dua macam yang kita baca. Satu, setelah turun ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri-pencuri itu, as-sariqu yang mencuri, as-sariqatu yang mencuri, perempuan, jadi baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka itu. Tentu ini bukan hak perorangan, tapi ini harus diputuskan dulu oleh pengadilan Islam. Putusan itu apakah dipotong atau tidak. Jadi bukan hak keluarga, perorangan bukan hak keluarga, bukan hak komunitas dengan bertindak menghakimi sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau Fatimah itu mencuri, lakotong untuk yadah, pasti aku yang akan memotong tangannya. Itu beliau berkata kepada anaknya sendiri. Beliau mengatakan begitu kepada anaknya sendiri. Laukanat Fatimatu syaraqat lakotong untuk yadah. Kalau Fatimah yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Jadi hadis ini menunjukkan di dalam Islam yang namanya tebang pilih itu sebetulnya tidak ada. Ini keluarga disembunyikan, ini kawan dekat sembunyikan, biar dia berdiri berani pasang badan. Tidak ada. Satu, tadi masalah sahabat yang ingin bertetangga dengan Nabi, Nabi mengatakan, engkau jangan salah paham, yang mensurgakanmu bukan aku, tapi aku itu menunjukkan jalan untuk kamu lakukan, menunjukkan cara untuk kamu kerjakan. Nanti keputusan akhirnya tergantung kepada amal kamu sendiri. Ini satu.
Kedua, tentang kalau Fatimah mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Artinya hukum ini berlaku juga bagi putri Nabi yang beliau sayangi. Nah, di sini ayat yang sedang kita baca ya, supaya tidak terlalu melebar nih. Tapi tetap Nabi itu diperintah oleh Allah, wa zakir bihi antu bisala nafsum bima kasabat. Tetapi berilah mereka ingatkanlah mereka itu dengan Quran ini supaya tidak terjerumus suatu jiwa dengan sebab apa yang ia telah usahakan. Jadi lamun cilaka teh kumaha? Lain dicilakakeun ku Nabi. Tapi Nabi sudah mengerjakan, sudah menyampaikan, dan sudah mengingatkan. Ini ada satu lagi kalimat laisa laha min dunillahi waliyun. Tidak ada bagi satu jiwa yang menjadikan agama mereka sebagai mainan, yang menjadikan agama mereka sebagai lahwan, sesuatu yang melupakan terhadap tugas-tugas dari Allah, dan yang telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi ada tilu. Satu, ittahudu dinahum laiban walahwan. Laiban. Dua, walahwan, jadi permainan. Lahwan, sesuatu yang melupakan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan yang kehidupan mereka sudah menipu mereka. Nih, orang-orang seperti ini Nabi tidak boleh melepas diri untuk tetap memberi ingat, tapi tidak sampai dengan menyiksa diri seperti seorang yang betul-betul mempertanggungjawabkan. Kecuali wazakir bihi, berilah ingat dengan Quran itu, antub salah nafsum bima kasabat, dengan supaya jangan mereka terjerumus dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang ia telah usahakan. Kenapa? Nah, ini kenapanya nih. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un. Tidak ada dari selain Allah sebagai waliyun, penanggung jawab, wala syafi'un, dan tidak ada yang bisa memberi tolong untuk melepaskan. Ini ada kalimat syafi'un untuk syafaat. Begini sahabat ya, sudah ditulis, kalau nggak salah sudah agak lama ya, untuk pengajian Ahad tentang syafaat. Hadisnya panjang, saya bacakan dulu ya yang saya ingat. Orang-orang yang beriman dari semua nabi, orang-orang yang beriman dari seluruh umat-umat nabi-nabi itu, yang berimannya ini, yang iman kepada Nabi Musa, iman Nabi Isa, iman kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, sampai dengan umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, pakai tanda kutip, nabi yang terakhir. Di situ dikisahkan bahwa orang-orang yang beriman ini sebelum mencapai keputusan hisab,
sebelum mencapai keputusan hisab. Mereka itu ingin mendapatkan kesejukan, ingin mendapatkan istirahat yang sejuk, yang tentram, yang aman. Nah, mereka datang kepada Adam, itu hadisnya teh. Dan ini juga, hadis ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir. Nanti begini masalahnya. Mereka datang kepada Adam itu dengan alasan anta abuna, Anda itu bapak kami. Mana mungkin bapak tidak sayang kepada anak. Agar memohonkan kepada Allah, agar Allah memberi izin kepada Anda untuk memberi syafaat kepada kami, agar kami bisa lepas daripada keadaan yang begini menyiksa. Adam menjawab, aku malu kepada Allah karena aku pernah seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah itu kan, lelakuan Adam teh yang melanggar tentang wala taqrabu hadhis syajarah fatakuna minal zalimin. Itu diantaranya. Aku malu karena aku telah berbuat seperti itu. Datang saja kepada Nuh, karena Nuh itu Rasul pertama di muka bumi. Maka orang-orang itu datang kepada Nuh, dan Nuh menjawab, aku malu kepada Allah karena aku pernah meminta sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk aku minta. Itu dalam surat Nuh, lengkap, itu lengkap. Lalu Nuh alaihissalam menunjukkan, datang saja kepada Ibrahim, karena Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman. Mereka datang kepada Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, tidak bisa, aku malu kepada Allah karena aku pernah mempercayai ada Tuhan selain Allah. Itu ada dalam surat. Ada bulan, ada matahari, ada bulan, ada bintang, sampai dengan bertemu titik akhir kepada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Itu kisah Ibrahim. Jangan minta kepadaku. Aku malu kepada Allah karena aku pernah berbuat seperti itu. Tapi memberi saran, datang saja kepada Musa, karena Musa itu kalimullah, satu-satunya nabi yang oleh Allah diajak bicara langsung. Mereka datang kepada Musa, maka Musa menjawab, aku malu kepada Allah karena aku pernah membunuh manusia yang pada waktu itu hukum qisas belum berlaku. Itu ada dalam Quran, bahwa Musa itu kan keluar dari istana, kemudian ada kisah orang yang berkelahi, kemudian dia bantu itu Bani Israil dengan suku Kipti di Mesir sampai dia membunuhnya. Karena Musa itu berperawakan tegap, jangkung gede, gagah, kuat itu Musa itu. Tapi begini, datang saja kepada Isa. Datang saja kepada Isa. Mereka datang kepada Isa, maka kata Isa alaihissalam, aku tidak mau. Aku malu kepada Allah. Tanpa di situ menyebut apa alasannya. Tapi begini, datang saja kepada Muhammad, karena Muhammad itu adalah gufiro mata qaddama min dzambi.
Wa ma ta'akhir, karena Muhammad itu seorang rasul yang sudah diampuni dosanya, dihalangi dari apa yang akan terjadi. Tegang ke sana. Setelah mereka datang kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sujud kepada Allah dan mohon izin untuk mensyafaati mereka. Maka Allah memberi izin. Tak itu hadisnya teh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir. Tidak begini, Nabi Muhammad datang saja kepada Mirza Ghulam Ahmad, nah tidak begitu. Bohong itu, Nabi bohong itu. Nah, sujud lalu diberi izin untuk mensyafaati mereka, maka selamatlah satu rombongan. Nabi sujud lagi, kemudian diberi izin lagi, keluar lagi serombongan lagi, sujud lagi. Jadi Nabi SAW terus berusaha bagaimanapun umat itu harus selamat. Yang ketiga kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan karena mereka ditahan oleh Al-Quran, yaitu termasuk manusia yang kholidina fiha. Itu hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari ya. Oh, sampai di sini dulu ya. Sampai laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un. Ini masih setengah ayat lagi selanjutannya, agak panjang. Surat Al-An'am ayat 30. Setengah lagi insyaallah.